anu make seragam beureum bah ngejedog we abah. Kalau abah lihat cewek gulis gede jika tabung gas pokoknya mah wow lamun ningali nu kitu resep cicing aing nanya ke abah, rata-ratanya polisi, tentara, kiai rata-rata ganteng-gantengnya kok bisa begitu ya? Asa can pernah nempo tentara swing gitu can pernah atuh mun tentara swing rek kumaha namanya yang meneh muning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafa'ati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Ma'nane wallahu a'lam bimurad. Pengatur waktu, pemindah acara, syukran kasir waktunya. Mudah-mudahan anjeunna sing barokah dunia akhirat. Para alim ulama, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita Kiai Zainal Abidin, Kiai Ujang Saiful, Kiai Solihin Mukhtar, dan ketua panitia juga Abah Muhammad Ocim, Babinsa Bapak Muhammad Soleh, para panitia penyelenggara tabligh akbar peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam ini amazing, luar biasa, panggungnya keren, sound systemnya keren. Minta tepuk tangan untuk seluruh para panitia. Sukses. Mohon izin untuk Abah teknisi sound system, ehonya mohon dimatikan saja. Cek, masih ada. Terus cek, Rika. Apakah di sini ada yang namanya Rika? Mana Rika? Kenapa kamu jadi gendut, Rika? Para jamaah calon-calon penghuni surga, anu malam ayeuna kelihatan cantik-cantik sawareh.
Apa kabar semuanya baik? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Itu yang harapkan. Aku nggak mau dengar kamu sakit. Pokoknya warga masyarakat non teh. Tegal Gado harus cager. Karena dengan nikmat sehat kita bisa hadir ke sini. Betul. Dengan sehat kita bisa talabul ilmi. Belum tentu besok kita masih ada umur. Boleh jadi malam ini malam terakhir kita bisa hadir Maulid Nabi. Maka beruntung berbahagia yang malam ini bisa hadir ke sini. Karena apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk bahkan dari Isya ya. Jamaah kita kopi non luak liat para jamaah mungkin dari Isya nunggu ya. Dari Isya itu Masya Allah nahan cang, nahan tun, nahan hit. Demi siapa nih kira-kira? Masya Allah, jangan demi aku sayang, harusnya demi Nabi Muhammad. Kita mu'al-ayah di alam dunia, bahkan Allah tidak akan menciptakan surga, neraka apabila tidak ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita sedang berterima kasih kepada Rasulullah. Berkat lahirnya beliau, kita mengenal Allah. Berkat lahirnya Nabi Muhammad, kita mengenal agama, kita mengenal akhlak, kita bisa sholat, kita tahu surga, kita faham neraka, semua karena lahirnya baginda Muhammad. Terima kasih kepada seluruh para panitia yang bekerja keras berjibaku, bahkan punya seragam yang Masya Allah cing aing hayang hijat. Seragamnya amazing, lalu nasnya. Oke. Pokoknya pengorbanan masyarakat Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Juga terima kasih kepada teman-teman dari Forza. Ada yang di sini ada fansnya Soneta, ada fansnya Haji Roma Irama. Itu kalau disingkat namanya Forza, fans of Roma Irama dan Soneta. Paham? Jadi kalau saya teriak Forza, kamu jawab keren. Bisa? Oke. Forza, 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 Nabi Muhammad. Aing maksudnya, emang benar Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksud Aing lebih keren lagi, gitu maksudnya. Herman, ulang. Forza, Forza, Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Malam ini aku sungguh bahagia, walaupun aku belum dahar, karena tadi pagi acara di Cisaeng Bogor, langsung otw ke sini, dan dari sini besok pagi di Sukabumi. Jadi jamaah tidak perlu ikut karena musimkan aing. Bagaimana kalau kita saling mendoakan? Apakah kalian setuju? Alhamdulillah. Eta ngeunahna jadi umat Islam, walaupun raganya berpisah, jasadnya jauh, tapi kita selalu saling mendoakan dalam setiap sholat. Wa ala ibadillahis. Mudah-mudahan utara sholat sing daek sholat, utara sholat sing daek sholat, utara ngaji sing daek ngaji, utara ka masjid sing daek ka masjid. Upami aya jalmi imahna deket mas, tapi tara ka mas, tara berjamaah di mas, tara ngaji ka mas. Nanti kalau dia mati nggak perlu disolatkan di masjid. Oh, keboncau nggak nah wae keur hirup tara ka masjid geus paeh digogotong ka jero bari pangharupna kesopan aja mihalan imam atau imam yang ngalah imam mundur. Lamun imam diharap mayit di tukang bisi menu sholat
Maka pesan untuk para jamaah calon-calon penghuni surga, dengan maulid mari kita tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu. Jadi acara ini bukan seremonial saja. Jangan hidup seperti Manila. Tahu Manila? Bebek, tahu bebek? Itu bebek mandi tiap hari, tapi amisnya gak hilang-hilang, hanyirna hilang-hilang. Jadi umat Islam jangan seperti bebek, maulid tiap malam, sholat subuh kaburangan, maulid Nabi sampai jam 1 siang malam, maulid Nabi hari kasalaki molototan. Nah, jangan. Mari kita tingkatkan utara sholat sehingga sholat, yang kasar kepada istri jadi lemah lembut, yang suka bentak-bentak suami jadi solehah. Tuh lihat mantan pacar tuh Celesti. Terima kasih. Kita ambil hikmah dari kehidupan beliau. Yang awal jadi sanjung-sanjung, dipuja-puja, hari ini viral gara-gara si binarnya kasar, main kepret, main talapung. Hei, suami yang gagah itu bukan yang pandai menampar wanita. Suami yang gagah itu bukan yang pandai mengepret wanita. Suami yang gagah itu suami yang mampu menghamparkan sajadah tengah malam, ngajak sholat kepada istri. Mah, umum, mama, mama, goblok, terlalu kau. Kalau dipanggil sama kiai, jangan goblok. Jawabnya begini, iya gitu. Bisa. Mama. Sepanjang mama punya suami yang sekarang, berapa kali dibangunkan tengah malam untuk diajak sholat? Tara, tapi osok udang penting. Sholat apa ki? Allahumma sholli. Beres ki? Oh tengi sanggelah. Jadi suami gagah itu suami yang mengajak kepada jalan Allah. Ambil hikmah. Ternyata wajah tampan tidak menjamin bahagia. Betul? Komo nugenuk. Ternyata uang berlimpah gak menjamin mereka bahagia. Komodo itu boga. Yang jelas malam ini kita bahagia. Kenapa bahagia? Bisa duduk di sini bareng-bareng membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah segalanya. Tidak ada idola yang terbaik kecuali Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata lagu Pak Haji Roma Irama begini, kau adalah bahagia dan deritaku, kau adalah gembira juga dukaku. Semua kau adalah bahagia dan deritaku, kau adalah gembira juga dukaku. Kang Jang lanjut. Aku rela. Nabi Muhammad segalanya bagi kita, karena Nabi selalu merindukan umatnya. Kalau malam ini kita duduk di sini, ini gak ada apa-apanya dibanding cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Mama, itu yang di sana kenapa menjedok? Bu, calon-calon penghuni surga, Abah, sesungguhnya kisah cinta kita dengan Nabi Muhammad ini luar biasa. Apa? Biasanya orang jatuh cinta kalau sudah ketemu. Betul. Biasanya orang jatuh cinta kalau sudah papangi. Kalau sudah memandang, melihat, kemudian nyaman, akhirnya timbul rasa. Sementara
kisah cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita belum pernah memandang wajahnya, kita belum pernah mendengar suaranya, kita belum pernah mencium tangannya, tapi begitu besar cinta ini kepadanya. Betul? Maka mari kita sampaikan salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Satu kali kita ucapkan salam, maka Nabi menjawab 10 kali. Alhamdulillah. Itu ikan koi laletik. Panitianya keren ini, masya Allah. Dan kakara umur-umuran ceramah di suguhan cukut. Masya Allah. Ini cair rupa-rupa. Keren, ajib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu mama yang di sana, harusnya kamu di sini. Di sana kejauhan. Aku nggak bisa jauh dari kamu loh. Bisa nggak pindah ke sini? Ini kosong loh. Bisa nggak? Apa mau di situ aja? Mau di situ aja? Ya udah, oke. Ya udah. Yang penting kamu bahagia. Kalau kamu bahagia di sana ya udah. Bahagiamu bahagiaku. Deritamu juga. Yang jelas kita malam ini bahagia bisa duduk bareng-bareng membaca Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau merana, aku pun merana. Oh jamaah semua, oh jamaah, अपने में गाहों में दिल चुराहों में semua. Ganti Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Ahmad ya habibi semua. Habibi salam, habibi salam alaika, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha al-mawla ya Nabi, ya Rasulullah. Angkat suaranya. Ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha al-mawla ya Nabi. المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزهام اشفع لنا يا خير الأنام. اشفع لنا يا حبيبنا، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله، يا نبي، يا رسول الله. صلوا على محمد. يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي، يا نبي سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، الله الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي.
Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanallah, begitu indah baca sholawat bareng-bareng. Aya nu maca, aya nu henteu, aya nu calangap hungkul aya. Emang ini sholawat yang bisa dibilang modern lah. Zaman mama, zaman ibu dulu belum ada. Zaman mama tahun 80 baheula mah lain ieu sholawatna. Ya dana-dana anu ben cabok teh gini. Beres konser parareuh leungeunna. Ibu-ibu kapungkur maju ka hareup bagian gendang. Kadal haram. Pada emang kadal maharam. Tahun 90 baru ada lagu Ngadahdir, Magadir, Masuk Sidik. Magadir, Magadir, ya qalbi lana, Magadir, pak, Magadir. واسجب بالحياة مهدير. Pak. Itu dulu itu. Sekarang sholawatnya udah bagus-bagus. Kalau Pak Haji Roma Irama yang versi sholawat ada nggak? Ada. Beliau mah lagu apa aja ada. Dangdut, pop, qasidah. Nanti teh aja. Itu Gambus, ada lagu Gambus. Beliau sebelum mendirikan Soneta Group pernah masuk di Al-Fatah, grup Gambus Al-Fatah. Bahkan tahun 1977 beliau pernah mengikuti The Singer of Asia, penyanyi pop. Maka beliau menjadi juara pertama tingkat Asia penyanyi pop. Jadi luar biasa. Ayeuna we jadi raja dangdut dulu mah pop. Yang qasidah, yang sholawat ada. Silakan dibuka di Yunus, di YouTube. Ketik aja di situ Roma Irama sholawat Nabi. Nanti keluar video klip Pak Haji lagi pakai kuda warna putih. Jeng 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 jeng, jeng 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 jeng, ketoprak. Suara naon eta? Goblok suara aing. Aduh, mentang-mentang buk aing panjang disebut kuda. Di video klipnya itu tuh sholawatnya begini, dengerin. Kayak bawa sholawat Nabi versi Roma Irama begini. Ya lele ya le ya le ya le, ya lele ya le ya le ya le. Coba 1, 2. Salatullah salamullahi ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya
tuh mah sambil gendong anak baca sholatu salam sambil nyambel sholatu asin teh nyarekeun salaki baca Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima kasih untuk adik-adik AA yang tampan-tampan dari grup mana ini? Nurul Iman, Hadroh Nurul Iman. Kamu pikir nak kalau nukia gampang gitu? Maka carilah calon suami seorang tukang takol darbuka. Kenapa darbuka? Darbuka aja dia cabok, apalagi penjahat. Pokoknya santri mah keren, ajib luar. Berbahagialah abah mamah yang punya anak di pondok pesantren. Aya nuker masantren teh barudak. Mugi-mugi ilmu sing manfaat sing barokah. Sing jadi pejuang agama, sing jadi ulama Allah. Hidup santri, hidup santri, hidup santri. Takbir. Denge sorangan. Lain demo goblok. Semangat. Santri mah luar. Pokoknya kalau mama punya menantu santri, insya Allah barokah. Insya Allah. Atuh badai berkah kumaha. Metoha koret tinggal ngarukiah. Apaan heuh? Pamajikan cerewet. Moal cager moal. Wanita hari ini tidak mempan di rukiah, tapi di rupiah. Betul? Coba ibu-ibu jawab. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Oh, dengan tuh. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Oh, dengan tuh. Rumah tangga ayeuna butuh doa geblek. Nah, huluna teh duit. Ya duit juga Kenapa istri-istri kiai, istri-istri pejabat rata-rata cantik-cantik, glowing? Modalnya guys. MS Glow. Coba tinggali pemajikan RT. Mana ibu RT? Ayah. Pemajikan kiai mau glowing. Pas lihat istri tetangga ngebul banget nanti pakai pipa nu 1200 tuh atau hasilin senau dicium teh gue lagi na bersin. Cantik itu butuh modal pak, betul? Jadi kalau istri mau cantik coba seminggu sekali sina kasablon Masya Allah. Jadi yang jelas cantik itu bukan di wajah, tapi mudah-mudahan ibu-ibu di dia, walaupun kamu bukan istri kiai, walaupun kita bukan istri Nabi, tapi nanti di akhirat bisa berkumpul di surga dengan istrinya Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal ada 9 istri Nabi Muhammad dalam kitab Tafsir Al-Munir 11, tapi yang paling terkenal 2 orang, satu Siti Khadijah, yang kedua Siti Aisyah. Siti Khadijah ini menikah dengan baginda waktu beliau usianya 40 tahun. Siti Khadijah nikah dengan Rasulullah ketika usia 40, tapi kecantikannya mengalahkan wanita umur 17 tahun. Ayat tadi dia model gitu. Wah, di urang mah 30 tahun gerungkan. Siti Khadijah mah luar biasa. Kamu harus tahu nih, hei generasi milenial, jangan anak-anak kita lebih mengidolakan artis-artis Korea ketimbang Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah binti, oi, halo, Siti Khadijah binti, tuh kan iya ya, anu ngajawab apud segala. Makanya orang Arab ngaran apud, aduh, salam, ampura, iya tuh ngomong atuh dah. Ya mah
aslinya Mahfud ini. Mahfud MD. Aduh, jadi salah. Isya kok sering dibawa ke mana itu? Ada, ampun. Khadijah binti Khuwailid. Mah, euy. Khadijah binti Khuwailid. Lain Khalid. Khuwailid. Oke. Waktu itu Siti Khadijah statusnya janda. Gelis, benghar, janda. Gelis. Ayah di dia modal gitu. Ada setengah kota Mekah milik Siti Khadijah. Benghar tuh. Muzdalifah mah naon. Kemarin waktu AA umroh, kamari waktu saya umroh ngobrol sama orang Arab. Cek ate kieu, Mang. Pakai bahasa Arab. Habibi. Tihada fil adam. Wa syabahdan. Cuma teh saya ngomong naon. Lain cita lamun hayang nyen imah di dia harga tempat sabaraha. Yang pinah tadi cita sebenarnya, insyaallah. Di sini harga tempat di Madinah 1 meternya 1,5 miliar. 1 meter. Anjir. Wah, jadi ya ini. Jadi bayangin kalau waktu itu Siti Khadijah kekayaannya itu setengah kota Mekah milik Siti Khadijah. Benghar tuh. Mal beak 7 turunan jika nanya. Tapi di akhir hayatnya tidak satupun perhiasan emas menempel di jari Siti Khadijah. Di akhir hayat beliau tidak selembar kain pun yang menempel kain mahal di badan beliau. Kenapa? Habis dipakai berjuang oleh Nabi Muhammad. Siapa yang dibela oleh Nabi Muhammad? Kita umatnya hari ini. Beliau rela miskin, rela lapar, asalkan umatnya bahagia masuk surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itulah sejarah. Dilahirkan malam Senin 12 Rabiul. Banyak keajaiban yang terjadi di malam kelahiran Nabi. Di dalam kitab Al-Barjanji, Syekh Ja'far Siddiq menulis riwayat kelahiran Rasulullah. Pertama, Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Di malam kelahiran Nabi Muhammad, burung-burung bernyanyi menyambut gembira kelahiran Rasulullah SAW. Beda jeung urang Cibarusah. Di malam kelahiran anak, kalaupun ada burung, paling-paling burung hantu atau buuk. Urang mah disambut ku anjing bebau. Yang kedua, di malam kelahiran Nabi, kota Makkah yang gelap menjadi terang, sehingga dalam berjanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa, ya Rasulullah, engkau cahaya di atas cahaya. Indahnya bulan purnama tidak ada apa-apanya dibanding dengan indahnya wajah Nabi Muhammad. Terangnya matahari tidak ada apa-apanya dibanding terangnya wajah Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umat Nabi harus bangga dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tengah malam kita nongkrong di rumah, kebetulan ada bulan purnama. Cik ibu teh, wahai bulan purnama, engkau begitu indah di mata. Itu belum apa-apa dibanding wajahnya Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik. Lain dengan gue. Malam bulan purnama bermandikan. Malam bulan purnama bermandikan. Semua.
indahnya bulan tidak apa-apanya dibanding indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mau nggak malam ini mimpi ketemu sama Rasulullah? Serius ya? Punya guru Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus Ciawi Bogor. Beliau pernah bilang, Ji, kumaha Ji, kalau antum pengen ketemu sama Rasulullah dalam mimpi, itu sebelum HS Pak, sebelum bobo, baca sholawat Ibrahimiyah sebanyak-banyaknya. Hafal nggak sholawatnya? Nuntut berarti tara sholat. Sabab eta sholawat ayana dina jero sholat. Ayo kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina fil alamin innaka hamidum. Itu teh namanya sholawat karena dalam sholawat itu ada dua nama yang mulia. Satu namanya Muhammad, yang kedua nama Nabi Ibrahim. Yang pertama kali bangun Ka'bah Baitullah siapa? Nabi Ibrahim. Baca eta sholawat sing loba naon cenah? Sing loba sebelum bobo. Udah capek, udah lelah mau bobo, ada suami digigir di pinggir, pandang dulu wajahnya, karena memandang wajah suami penuh cinta sama dengan memandang Ka'bah Baitullah. Mungkin hidung banget atau mungkin gede pahala baik, tapi mandangnya penuh cinta. Suami lagi bobo, cek ibu teh, ya Allah, dulu kau sangat tampan saya, tapi kenapa malam ini kau seperti rengginang bubuk? Tidak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Nah hasil gini. Maaf, bukan lagi heureuy. Surga istri itu bukan di ibu, tapi di hati-hati. Walaupun ibu rajin sholat, puasa Senin, Kemis, umroh tiap hari, misal, tapi Anda tidak bisa menjaga mulut sehingga menyakiti hati suamimu, maka ibadahmu ditolak. Hati. Jadi surga istri itu bukan di ibu, tapi di suami. Makanya dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, apabila seorang wanita meninggal dunia kemudian si suaminya merasa nggak ridho dengan kematiannya, maka itu bisa menghalangi istrinya menuju surga. Jadi nanti Pak, kayak mohon pamajikan maut, Bapak kudu ridho, kudu ridho, nges ridhokeun bae, nges ridhokeun bae, nanti ketemu lagi di surga. Pan kitu, pamajikan maut, 2 hari nikah deui. Itulah laki-laki. Maka Allah bedakan laki-laki dengan perempuan. Beda. Seorang ibu, maaf, bisa menjadi seorang ayah sekaligus. Tapi seorang ayah malah bisa Pak, orang mah. Tenang. Kita mah nggak bisa Pak. Sok cobaan pemajikan sebulan sinaur. Kami toha. Daliar hulu atuh. Hulu. Begitu hebatnya wanita. Kenapa? Mereka punya kelebihan, bisa ngehirupkeun anu pae. Bener tuh? Maka titip pesan untuk bapak-bapak, jangan coba-coba menyakiti hati wanita. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena dibalik lawehnya awewe,
itu ada wedak yang harus kita bayar. Jadi surga istri itu bukan di ibu tapi di suami. Tak udun bangun mana? Seorang istri gak boleh melarang suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya, dan seorang suami gak boleh melarang istri untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Da urang malah ya di dunia upami teu aya indung bapak. Benar gitu. Kalau di sini ada anak yang durhaka, suka bentak ibu, suka nunjuk-nunjuk ibu, maaf, buru-buru minta dihampura. Sebab Allah tidak akan ridho kepada anak yang berani menyakiti hati ibu dan bapaknya. Banyak orang-orang menghabiskan waktu zarah ke makam para wali. Osok zarah, orang dia osok. Banyak orang menghabiskan waktu zarah ke makam para wali, para aulia untuk mendapatkan keberkahan. Tapi dia lupa bahwa para wali sudah mendapatkan keberkahan dari doa kedua orang tuanya. Artinya apa? Sebelum kita jauh jarah ke makam para wali, kalau Anda punya orang tua, maka utamakan ibu dan bapakmu. Satu doa orang ibu lebih dahsyat ketimbang 1000 doa para wali. Ibu dan bapak adalah kerabat dalam hidup kita. Makanya Pak Haji Roma menciptakan lagu judul Keramat. Ada lagi satu lagi, Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu, yang Rita Sugiarto tuh. Itu artinya beliau pernah bilang waktu kemarin mendapatkan gelar award apa itulah saya lupa. Beliau bilang terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada kedua orang tua, saya bisa hebat seperti ini. Ini ada doa orang tua. Benar tuh? Atuh, maka nanti pulang ceramah yang masih punya ibu di rumah coba samperin, samperkeun gabruk sing pageh mah kaharti mah kaharti naon sia teh nyai sugan mah aya duit tiis tamagana indung sangekeun kana tangan anak gitu ujung-ujungna sok pinjam ari bayar. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air nenen. Ayah gadis, ayah perawan, ayah sayangku dengerin. Waktu masih gadis ini paling berharga. Naik motor disimpan tas di hareup sok ngerem ngadadak enggak saking nggak mau kena. Itu masih gadis. Setelah dia punya anak, berangkat ke kota naik angkot, tengah jalan anak kepanasan, haus pengen mimi, sementara di depannya ada ustad, dan di situ hanya 2 pilihan. Satu, diberikan itu nenen yang ngaburahon. 2, dibiarkan anaknya menangis kelaparan. Pilih mana? Tepaduli diharap kiai burahon. Itu aing sampai ngahulang Pak. Allahu Akbar. Gimana nomor tiru dah apa? Gede. Ya wajar. Laki-laki senang perempuan normal nggak? Normal. Kalau laki-laki lihat yang cantik senang, wajar nggak? Kenapa? Laki-laki itu diciptakan beda dengan wanita. Ari awewe mah orok awewe 3 tahun eureun nyusu. Orok awewe mah orok lalaki masa umur-umur. Sok tanya tah saha nu eureun nyusu di dieu. Masih keneh kan? Begitulah Allah menciptakan laki-laki dengan wanita supaya saling melengkapi. Tapi ketika punya anak, si ibunya ngasih mimi ke anaknya, bapaknya cemburu tuh. Ente
enggak cemburu, coba pana. Aduh, noan. Ridho Pak, ikhlas kita demi anak tercinta. Padahal si anak belum kenal sama ibu. Ngarana ge oro, ibunya kenal ini anak saya. Ari budak nangis wau kencang. Sugan cek budak begitu lahir, waduh biacah. Enggak ada. Begitu besar jasa ibu kepada anak. Cobalah Anda renungkan betapa jasa seorang ibu semenjak dia mengandung sehingga dewasalah sang putra. Allahu Akbar. Ibumu mempertaruhkannya, mengorbankan harta demi anak tercinta. Benar gitu? Sungguh Anda anak yang durhaka bila kepadanya tak membalas jasa, tak membalas. Walaupun tidak akan terbalas, minimal jangan nyakitin hati ibu, minimal jangan membentak kepada. Kalau disuruh teh buru-buru, teteh ke warung dong, barang-barang ini can dibejakeun meuli naon. Ari geus di warung mau ditah meuli naon. Tanya heula, naon eta? Susu. Aduh, kekedua lagi balik deh, sobat. Kudu dicek-cek mah. Oh jangan. Boleh jadi ini dia lebih mulia di hadapan Allah. Jadi ketika ada tamu ke rumah pakai anak, no? Bukan nama mirip-mirip orang gila gitulah. Hati-hati. Boleh jadi dia Nabi Khidir alaihissalam. Boleh jadi dia wali Allah yang sedang nyamar. Karena di mata Allah bukan wajah, bukan baju, bukan ilmu, tapi iman dan takwa. Betul? Yang miskin jangan bersedih dan jangan lala. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia bukan karena hartanya, derajat manusia hanya karena takwanya. Betul? Firman Tuhan di dalam kitab sucinya, miskin dan kaya itu sama. Jreng. Sesungguhnya keduanya itu hanya bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Tang. Yang kaya jangan som. Kamu anu tegablek. Nu kasep teu kudu som. Kamu anu geuleuk. Nu gelis nggak perlu som. Kamu anu penyon. Saya mau tanya ke Abah anu make seragam beureum. Bah ngejedog we. Abah, kalau Abah lihat cewek gulis gede jika tabung gas pokoknya mah wow lah meninggalin begitu resep
cing aing nanya ke abah meninggalin gitu resep tuh kita waduh resep tuh nu ngejawab teresep berarti itu normal ya. Tapi mari kita pikir dengan akal yang sehat. Apabila kita memandang wanita yang cantik keluar, coba tinggali itu mata yang indah naon eusina cileuh belek, itu hidung yang mancung naon eusina leho eta bujur anu wow naon jerona. Kalau kata Pak Haji Roma Irama mah jaduk. Jadi pantas sombong gak kira-kira? Enggak. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, waduh panggolan, Bapak RW, Pak Lurah, Babinsa, Kiai, astagfirullah, wafat. Ya sayang ya, nanti kalau kamu dengar kabar AA Roma Muda Sukabumi wafat, kirim Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khotimah. Iyalah yeun aman. Amin amin segala. Tuh ceruk. Tepare. Jawabna insya maksudnya ngerahain Pak. Di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, barang siapa orang datang ke majelis ilmu ke sini nih, kemudian sebelum acara beres dia meninggal dunia, maka wafatnya termasuk wafat syahid. Bagaimana wafat syahid? Masuk surga, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayang wafat syahid hayang. Saya mempunyai di dia buru disolatkan sekalian di kampung Cikadu. Hah? Tegal. Upami di kampung Tegal Kadu lamun maot sok tahlil. Atuh mah ngomong tuh mikir heula sih. Main osok-osok wae. Aing mah nanya lagi nu maot sok tahlil. Tapi lamun ayeuna mawat urang dia sok tahlil. Tahlil itu penting guys. Bagi kami para santri ketika mendengar innalillahi itu agak-agak bahagia sedikit. Ketika duit beas pemajikan, iya beak itu. Pemajikan ngalamun, ya Allah, kemana hamba harus mencari uang ya Allah. Innalillahi ye di dia lamun tahlil nu maot ku mih tenon. Oh seru aja di ditu mah mih 2 top ramen ABC plus 1 anu ditinyuhna teu puguh teh gini. Lamun ustad aya amplop 25.000 balik ke imah. Ya Allah, malam ini aku mau makan sama istri tercinta, menang mie. Begitu sampai ke rumah, ternyata pemajikan sudah HS. Waduh, aku pandang wajahnya. Sayang, maafkan ayah, belum bisa membuatmu bahagia. Tapi percayalah, satu saat kau akan menangis karena takut kehilanganku. Aku tuh mau HS. Udah betul? Mau udud tau. Aku mau latihan. Pas lihat, dan dulu mah zaman kaset pita, dengerin ceramahnya Haji Roma Irama, Allah yarham ke Haji Sayyidun MZ. Oh begini. Oh latihan tengah putih jam 11. Saudara, torojol mitoha. Mungkin dia khawatir, kadang aing kekeluhan sorangan. Jauh metoha teh ujang teh kuna naon? Maksud apanya ke aing kan? Kelatihan, Pak. Jadi
ketika melihat kiai, mubalik, orang-orang hebat, jangan melihat hasil, tapi lihatnya ini adik-adik kita sedang berproses. Malam ini saya ceramah di panggung ini, 5 tahun yang akan datang mereka yang akan tabligh akbar di panggung-panggung dakwah. Hidup santri, hidup santri, sallu ala Muhammad. Proses. Guru kita nih, siapa? Oh dia ngeren-ngeren. Mana catatan lagi? Oh kemana? Lain. Saya pakai seri sekarang. Logit catatan masuk, catatan Logit. Guru kita yang suka ngisi acara pengajian di masjid ini siapa? Pak Zainal Abidin. Beliau ujuk-ujuk jadi kiai itu, ujuk-ujuk banyak santri, ujuk-ujuk punya ilmu. Aroma muda, ujuk-ujuk terkenal. Henteu wa budug heula. Yuk. Buduk gak? Tahu buduk? Itulah ciri-ciri seorang santri. Nggak apa-apa sayang sekarang buduk, nggak apa-apa. Nanti juga cager. Baheula ke di pesantren tiap ngaji kieu teh. Wah. Keur di garona mah ngeunah. Ngeusna perih, tapi cikolot pun yang boga perah kudu daek. Itulah proses. Sekarang ya alhamdulillah lah hasil ikhtiar berjuang bisa jadi seorang penceramah dikenal ini karena berkah nama Roma Irama. Saya pakai nama itu dan saya datang ke beliau, ayah saya minta izin dunia akhirat saya ceramah pakai nama Roma Muda, kalau ayah ridho mau saya pakai, kalau enggak mau saya ganti. Kata beliau, ya. Saya ridho. Dan itu amal jariah buat saya. Masya Allah, berkah makai ngaran eta meledak, langsung mahal. Atuh. Tapi mohon maaf kalau nanti dengar kabar, wah, ngondang Roma Muda ama mahal. Maaf, itu bukan fitnah. Kamu pikir nyari ilmu gampang? Kamu pikir buduk 2 tahun ngeunah? Itu sampai soleh pak rapat pak. Tiap arek mandi, aku menjerit meratap padamu buduk. Nahan nyari. Makanya kalau lihat solempak lagi dijemur gitu ya, suka ngeberi gini. Ingat baheula keur dikobong. Da enak mah geus tara magenu kitu. Geunahkeun di sarung kieu tiis. Gelebug. Makana nu kiai mah cenah sok loba anak lah cenah nya bener nya. Nah atuh teh arek teh loba anak kumaha? Hayang tinggal kitu. Hidup kiai hidup. Hidup santri. Allahu Akbar. Jangan melihat lihatnya proses. Kita sedang berproses sekarang. Balik. Nah, tutur kan. Ini proses. Maka yang punya anak di pondok pesantren, terus dia WA, mama, dede nggak betah di pesantren, makanya begini. Jangan ditanggapi, biarkan saja. Kalau ke urang karunyaan, mau jadi atuh. Kacian dede, mamnya di daun ya. Besok mama jemput ya. Mau boga ilmu kayak iraha. Biarkan dia menangis sekarang daripada nanti kita menangis di alam kubur sama boga anak teu boga ilmu. Ibadah teh kudu make. So, mama rek salat dina sarung aya najis bukol lado. Terus salat jadi teh salatna. Jadi salat kamu. Apa terus salat? Ngan teu sah. Sabab aya abah sholat ke sholat pakai celana batal tuh, batal goblok itu hingga kumaha itu ke sholat. Makanya supaya ibadah diterima syarat ibadah teh kudu make ilmu celana dicek kumaha gitu.
ilmu. Di mana tempatnya ilmu? Oh, di masjid, di majelis, di para ulama, para arek nanya ya, mempengariung ya kepala. Nyaah teh ka kiai. Nyaah teh ka kiai. Cinta ka ulama, cinta ka santri. Butuh ku santri ku kiai butuh. Tengah penting anu edan kasurupan sah di teh. Oke, baik. Tengah penting anu ngajuru teu bijil-bijil sah di teh. Iya. Paraje moal pisaeun kiai. Hayang pegat lorok. Masing-masing punya bagi. Aduh, ampun dah. Jadi begitu sayangku cintaku, bahwa kehidupan ini Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Baik, mari kita buka sejarah Rasulullah. Itu di belakang ada tulisan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan tema kehalangan salon, menjaga kerukunan umat beragama dan ukhuwah Islamiyah dengan suri tauladan Nabi Muhammad SAW dengan penceramah aing nyumput gigiran salon. Aduh, naon cenah judulna teh? Kerukunan umat beragama ukhuwah, intinya suri tauladan. Tidak ada teladan terbaik kecuali Nabi Muhammad. Mau bicara apa? Sebagai pemimpin, beliau pemimpin yang luar biasa. Sebagai jenderal, satu-satunya panglima besar Islam yang selalu tampil paling depan dalam puluhan peperangan, dialah Nabi Muhammad SAW. Sebagai suami, tidak ada suami seromantis Nabi Muhammad SAW. Mama bukan salah kita, romantis tuh. Oh, saya Nabi Muhammad mah pak ngomong atau ngomong, aing capek ngomong jeung torek mah. Coba pak, bagus. Nabi Muhammad itu kalau pulang dakwah, sampai ke rumah 3 kali mengucapkan assalamualaikum, kemudian tidak dibuka oleh Siti Khadijah, beliau langsung nampar sorban sare hareupeun pantok. Itu akhlak Rasulullah. Hari apa gitu tuh? Sarua jeung aing. Balik ka imah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ih, dah molor wae. Assalamualaikum. 3 kali tidak dibuka. Oke, baik kalau begitu. Nabi Muhammad pulang dakwah 3 kali salam gak dibuka. Beliau tidur. Pas jam 3 sore, jam 3 subuh, Siti Khadijah bangun menangis. Ya Rasulullah, maafkan aku sayang. Malam aku ngantuk capek, mohon maaf. Kata Nabi, aku yang salah Dinda, pulang kemalaman. Ya Allah ya Rabbana, jamun urang kumaha. Pas dibuka patok, alus. Udah ke karang kudang alus. Musingkeun. Mual bisa. Itu mah akhlak luar. Aduh, termasuk Siti Khadijah, Masya Allah. Kalau suami pulang dibuka panto, ya Rasulullah sudah pulang sayang. Iya, capek ya? Pasti capek, aku tahu lelahmu. Masya Allah, tenang, aku akan selalu di sisimu. Lapan ke sana, dicium, dipeluk. Kata Siti Khadijah, aku mau ngomong ya Rasulullah, tapi malu. Kata Nabi, mau ngomong apa sayang? Ngomong aja sok, ngomong aja. Kata Siti Khadijah, begini, bisa nggak malam ini Rasul jangan tidur di kamar? Kata Nabi, why? Di mana tuh? Bisa nggak Rasul malam ini tidur di pangkuanku? Aku ingin tidur engkau di pangkuanku sampai pagi ya Rasulullah. Masya Allah, kata Nabi, baik Dinda, aku tidur di pangkuanmu. Tak isukan praktekkan. Salaki balik di sawah, cek pemajikan teh, Kang nggak dia, naon sih? Oh lain ya mah, kabita penting ada ceramah tuh. Akhlakna Siti Khadijah geudinya, oh kumaha? Bisa nggak malam ini jangan tidur di kamar? Cek salakina, maksudnya ini pos roda, ya lain deh ikut heula.
Bisa nggak malam ini akang tidur di pangkuanku sampai pagi? Cek sholat kina. Harodang. Hese, orang mah hese. Nah itu mah batu permata. Kalau ibarat batu, orang mah batu koral. Muhammadun basyarun wa laysa kal bal huwa yaqutatun wa laysa kal hajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar ibarat batu permata, ibu-ibu batu bata, ibu-ibu batu ibu. Itu yang membedakan harga kita dengan harga Nabi Muhammad SAW. Makanya pantas malam ini kita berkumpul di sini membayar cintanya manusia yang sudah cinta kepada umatnya. Mama. Oke, baik. Satu Nabi Muhammad pulang ziarah dari pemakaman Uhud. Siapa di antara jamaah yang sudah pernah ziarah ke Uhud? Yang pergi umroh kemarin mungkin ziarah ke Uhud. Di situ ada 70 syuhada Uhud, termasuk pamannya Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah wafat di Uhud, dibunuh oleh kafir laknatullah. Pulang dari Uhud, Nabi menangis. Nabi kata sahabat, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Apa kau sedang sakit? Tidak. Apa kau sedang punya masalah? Tidak. Lalu kenapa menangis? Aku menangis karena rindu kepada umatku. Allahumma sholli wa sallim. Kata Nabi, aku gak mau masuk surga kalau masih ada umatku yang masuk dalam neraka. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Maka kalau ada orang akhir zaman yang mengharamkan maulid Nabi, mengharamkan Isra Mi'raj, mengharamkan Muharram, eta sirahna di mana gitu. Nabi mencintai kita itu gak pakai dalil. Kenapa kita mencintai Nabi, memperingati maulid Nabi, minta ditanyakan dalil segala? Kata dia, muludan tidituna rajaban, tidituna aisyirah hati itu. Kita memperingati maulid Nabi, ini kan syiar, betul? Bahwa umat Islam itu kaum masih ada dalam maulid Nabi. Banyak hikmahnya nggak? Satu, dengan maulid kita bisa bersilaturahim, benar tuh? Papanggih jeung dulur jeung tatang, ecen cager, jeung tatangana ilhaing gering, nanya cager, oh alhamdulillah silaturahmi dapat pahala. Dengan maulid bisa bersedekah, tuh makanan tinggali jauh tuh, dan nyuguhan bapak-bapak mah awet. Nika beres acara pas segitu-gitu kan, lalu nak nyuguhan jauh ke ibu-ibu. Beres ngaji teh buka tas nagara, salak jeruk di jeruk. Bapak-bapak mah bertahan dina hayang nage gengsi bapak-bapak mah. Mangga cenah mah, oh mangga. Hayang kitu bapak-bapak mah. Meleng na panitia leungit cauh hiji. Asup kana calana. Bos menang mesek cauna. Dengan maulid ada sodak man a'zama li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu syafi'an lahu yaumal. Siapa orang yang mengagungkan maulid Nabi dengan hartana, dengan tenaga, dengan pikiran, bahkan aya nu teu mikir-mikir, mangka eta rek lompat ka mana? Mangka eta jelema wajib menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad. Kalau malam ini meriah yang hadir lebih dari 500 orang, tahun depan harus lebih meriah lagi. Kalau malam ini bisa menghadirkan Roma Muda, tahun depan mudah-mudahan bisa menghadirkan Kiai Haji Profesor Roma Irama. Amin ya Rabbal. Kalau mau mengundang beliau, boleh ke AA, boleh ke Kang Ujang. Jadi beliau ketua Forsa Fans of Roma Irama Kabupaten Bekasi. Yang mau gabung, yang suka nyanyi-nyanyi sama Roma Irama, boleh gabung. Pokoknya anu sok rada muriangan dah sok gabung.
pan lagu-lagu beliau mah gitu. Barokah ketika datang bulan Mulud ulah sok hararese, ulah miara sifat koret mereket buntut. Datang bulan Mulud panitia bikin susunan acara cek anu koret teh wah muludan pasti mentaan dana ngomong ka budakna ujang engke lamun aya panitia muludan bajakeun mamah can balik. Datang panitia ujang mamahna aya cek mamah ge can balik. Wah, ari mamahna di mana? Tuh di jero. Insya Allah harta benda yang kita keluarkan untuk Nabi itu akan ada perhitungannya di hadapan Allah. Jeruk cai bakal ngaromong engke bakal ngaromong, termasuk kardus anu dibahankeun ka kiai tinggi dia mah di tadi mah kerisuk di Bogor kuat opat dus deh panitia tadi cetek barudak eta pariksa bisi naon jerona endus ka hiji peas terus kedua gula terus ketilu cau terus keempat kue tadi di Bogor tadi tadi di dia mah teu nyaho maaf kebaya Allah Akbar tadi berangkat dari Bogor acara di Kemang istirahat di Cikiwul Pangkalan 5 itu markas abdi didinya Cikiwul Pangkalan 5 di situ ada orang tua namanya Abah Haji Romli. Nah itu orangnya ada di dalam. Langsung ke WA Kang Ujang, di sini. Oke, gaskeun. OTW sareng Kang Uje. Mana aja mana? Oh, tur barang dahan mana? Oh, jeung itu jeung komandan tuh, jeung Papa Binsa. Badak jangkung gede itu tinggal itu. Rata-ratanya polisi, tentara, kiai, rata-rata ganteng-gantengnya. Kok bisa begitu ya? Asa can pernah nempo tentara swing gitu. Can pernah. Atuh mun tentara swing rek kumaha? Namanya. Yang meneh bunyi. Wah. Tentara mah gararaga. Tentara, polisi, ajengan, kiai rata-rata gararaga. Benar tuh? Mentak mun boga anak tilu hiji lalaki asupkeun sina jadi polisi, nu kadua awewe sina jadi bidan, nu katilu lalaki sina jadi ustad jadi komplit kabeh keamanan kesehatan kemaotan aya kabeh komplit makna sakara teh datang kabeh menjadi tentara datang mau bedil balik tugas saudara-saudara mak urang keur sakarat saya perintahkan semua baca Quran nu tengah jadi padil hihi di mana-mana ge tentara polisi pasti tegas bener tuh soalnya pendidikan militer tegas lamun aya polisi lembek dipecat sok mun aya polisi nilang lemah lembut punten ya pilih kawagal punten di mana punten ya coba ningali isim atau kabur manten di tilangna oge meureunna kudu tegas polisi tentara mah. Selamat siang, bisa dilihat surat-surat kelengkapan ada Pak, benar Pak. Ngadek-dek langsung udah tegas Pak. Ada kiai mah sebalikna justru kudu lemah lembut lamun kiai tegas pas mingonan rutinan bapak ibu berjamaah bubar masing-masing punya bagian itu tanda-tanda keadilan Allah Subhanahu. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda, ada yang rendah, ada menengah, dan ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar
Nah, siti. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah? Nah, kita jawaban enggak? Miskin atau tinggi atau semuanya sama di hadapan. Harus. Nanaon ge kudu make seni. Nanaon ge kudu make sholawatan, make seni, baca Quran, adan oge, nyanyi oge. Tadi guru kita yang baca Quran, Ustaz siapa? Solihin. Solihin. Beuh, suaranya. Walaupun beliau sudah tidak muda lagi, tapi suaranya guys. Ajib. 5 juta. Hari ku ilmu mah emang babari gitu kori. Bismillahirrahmanirrahim. Juara 1 tingkat provinsi tahun 2001. Dari 50 peserta terhadir 40 salatan. Dewan juri eueuh, panitia eueuh. Ajarkan anak kita membaca. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca. Oke? Toh, datang dinu bidan mau jarum suntik. Aki kena tekuna naon jos ditonjos. Atuh muriang aki. Datang menjadi santri ya calon-calon ulama ya. Deketan ceri indungna mak tuturkeun abdi mak cek indungna ka mana sih teh mah tong heureuy tahlil la ilaha illallah. Berbahagialah orang tua yang punya anak di pondok pesantren. Enggak punya di pondok ada juga di rumah, enggak apa-apa di rumah juga. Yang penting sama ibu sama papa diajarkan agama. Wauhkeun ka Gusti, wauhkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad, supaya anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak tanya. Atuh Nabi Muhammad siapa? Perjuangannya bagaimana? Istrinya berapa? Berapa istri Nabi? Tadi Agus ngomong, ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Coba ibu jawab. 9 istri Nabi banyak apa sedikit? Sedikit. Nabi Sulaiman istrinya 1000. Kumaha muka calana. Teuing teh nyaho pokona kitu. Maka beruntunglah ibu yang hidup di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Para jamaah calon penghuni surga. Karena sudah mulai makan, oke? Berarti saya segera turun dari panggung ini karena aing lapar sarua. Nggak apa-apa, mama sabar tahan ya. Nanti kita makan sama-sama. Bagaimana kalau nanti kita menyatu? Apakah setuju? Nggak hiji menyatu. Hayang buka budak soleh hayang. 1, kasih nama yang baik. Kenalin sama semuanya nih. Nama lengkap Hilman Mubarok. Saja nah. Saha? Hilman Mubarok. Nah. Hilman Mubarok. Bawa namaku dalam setiap doamu. Ya Allah. Punya gelar Roma Muda. Yang mau silaturahim di Pacebook, di IG, di Twitter, di WhatsApp. Yang punya Facebook silakan di-add, cari di situ Roma Muda. Pakai profilnya jas putih pakai sorban. Di IG juga sama, Roma Muda. Nanti aku follow back. Ini ulah ngaheng HP. Tinggal isu mukaan pertemanan. Aduh, mama deh. Yang punya saudara di Sukabumi, ayat tadi dia. Kalau ke Sukabumi nanti lingi heula nya. Abdi di Parung Kuda. Terang tuh Parung Kuda.
Parung Kuda, keluar tol Bocimi, di situ ada Parung Kuda, itu Sukabumi. Ngan mun arek ka imah ulah kabehan kieu. Diusahakeun aing sa mobil. Kita jaga silaturahmi kita. Insya mama punya anak susah disuruh sholat, susah disuruh ngaji, ya namanya juga anak. Tapi karena hari ini sudah ada yang namanya begini, kita orang tua ini baheula mah nyoh HP teh dicarekan. Justru ayeuna mah gara-gara darling kata kemarin teh keur si koplok corona. Jadi we nulu ya nanti barudak teh gak bisa jauh dengan yang namanya ini kieu, masya Allah. Termasuk kasus-kasus terjelas kalau anu kieu. Hati-hati yang punya HP berbijak, lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Jangan meng-share, mengupload sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Apalagi pokoknya fitnah tekangeng lah. Mending bikin status yang baik. Pagi-pagi, hai guys, sholawatan yuk. Bagus itu. Gitu. Ya mau isuk-isuk. Hai semuanya. Aku kangen lah. Terus nu goblok pikir-pikir. Cari konten yang lebih bermanfaat, atau misalkan bikin konten di YouTube cara membuat sambal beleduk. Pertama-tama cengeknya kamu renos, kemudian kamu init. Tak enak teh keur loba anu lucu-lucu gitu teh. Mending yang lucu-lucu lah daripada geser-geser yang tidak jelas mah ya. Karena apa? Jarimu akan dipinta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu. Anak ini amanah dari Allah. Nih, tuh tinggal karena rasa anak didik, kasih nama yang baik. Yang kedua, berikan pendidikan, terutama pendidikan agama. Budak sina ngararaji, asal kaji di dia. Maghrib ngararaji. Bagus. Karena mereka adalah penerus perjuangan kita. Isu pageto orang mawat, siapa yang melanjutkan perjuangan ini? Anak-anak kita. Betul. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Amin ya robbal. Para jamaah, ini ada titipan dari anak santri. Ini ada air sholawat. Yang punya anak susah sholat, susah ngaji, susah belajar, coba diminumkan. Insya Allah ini sudah dibacakan Rotib Al-Atos. Yang punya penyakit nyeri awak, carangkel, nyeri sirah, nyeri beteng, bisa lah insya Allah. Kecuali burut mah kudu ku minyak kelapa. Isuk-isuk balurkan terus poekeun. Insya Allah heran. Jadi itu air apa? Ini air sholawat. Biar anak kita cerdas, pinter, soleh. Amin. Caranya diminum. Kalau yang lagi sakit boleh dipakai Ini uangnya buat pembangunan pondok pesantren Miftahul Ulum, pesantren yatim. Bisa ya budak yatim di dia, ada anak yatim nggak? Pengen ngaji nggak punya duit, bawa ke Sukabumi Parung Kuda. Nggak perlu bawa apa-apa. Bajunya disiapkan, makannya disiapkan, kebutuhannya disiapkan. Yang penting cicing daek ngaji. Kalau ada boleh ikut, ayo bareng. Kamu mau indung nang orang keneh mah. Dibawa kok yang gini. Nah, tapi nu cager gitu aja. Anu genep mah jang Kang Ujang ya. Ini air adawa yang mau nanti ada santri yang datang, ibu diam aja, kita sholawat sambil mahalul qiyam. Dalam sebuah hadis dikatakan apabila kita mahalul qiyam maka ruhnya Rasulullah ikut hadir di tempat itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ceklan kita sholawatan sambil nanti ini diedarkan kepada santri yang bawa air sholawat. Silakan ke jamaah. Itu infaknya berapa? Jadi berakah ini per botolnya 10.000 mah jam tutup nak. Jadi jangan niat beli, jangan niatnya sodakoh untuk pondok pesantren yatim yang ada di Parung Kuda Sukabumi. Insya Allah harta yang kita keluarkan nanti pulang dari sini jangan kaget kalau dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Insya tidak ribut ya, kita sholawat, oke?
Terus nanti tutup botolnya dibuka. Nanti tutup botolnya dibuka. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Monggo. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina wa tabaghithul budur misla husni ma ra'ayna qattu ya wajha sururi. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru al-ghani anta misbah suduri. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini. Marhaban marhaban jandal Husaini. Marhaban marhaban ya nurul aini. Marhaban marhaban jandal Husaini. Marhaban ya nurul aini. Marhaban 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 jandal Husaini. Marhaban marhaban
والزائرين مرحبا مرحبا وأتاك العبد يا بكي مرحبا مرحبا وتدلل بين يديك مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الوسائل مرحبا مرحبا وأتاك العود يا بكي وتدلل بين يديك واستجارت يا حبيبي قلت كيف لي دليل صلى الله مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. 2 jam kurang lebih saya menemani Anda. Terima kasih kepada jamaah syukron yang sudah bersedekah. Jangan kaget pulang dari sini dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan acara ini akan kita akhiri dengan doa. Untuk doa nanti akan dipimpin oleh guru AA, oleh guru kita semua, Abah Kiai Haji Zainal Abidin. Dimohon jamaah tidak dulu berdiri, tidak dulu meninggalkan tempat ini sebelum ditutup dengan doa. Yang sudah dapat air silahkan tutupnya dibuka. Siap berdoa? Siap? Siap berdoa? Insya Allah ini malam-malam barokah. Terima kasih untuk seluruh para panitia yang sudah mengundang Al-Fakir AA Roma Muda. Mohon maaf kalau dalam penyampaian banyak khilaf, banyak kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Khidmah sabah wa da'ma kadar. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.